Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustika Ramadina Khairunisa, kelas 2C D3 Administrasi Bisnis, nomor urut 24 dengan nomor induk mahasiswa 35119074, akan menjelaskan dan menjawab beberapa soal untuk memenuhi nilai dari mata kuliah pelayanan prima. Nah, terdiri dari 6 soal. Soal yang pertama itu perbedaan karakteristik barang yang bersifat publik. Nah, perlu kita ketahui bahwa barang yang bersifat publik murni itu biasanya memiliki 3 karakteristik. Nah, yang pertama itu penggunaannya tidak dimediasi oleh transaksi bersaing sebagaimana barang ekonomis biasanya. Nah, kemudian yang kedua itu tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Dan yang ketiga, individu yang menikmati barang tersebut tidak dapat dibagi, yang artinya digunakan secara individu. Nah, kemudian soal nomor 2 itu apa yang dimaksud dengan citizen charter. Nah, citizen charter ini merupakan bentuk pendekatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatiannya. Nah, bisa juga diartikan kalau citizen charter ini dalam artiannya dijadikan sebagai alternatif dalam menerapkan strategi pelayanan publik yang prima dalam suatu organisasi atau perusahaan maupun instansi pemerintahan lainnya. Nah, kemudian soal yang ketiga adalah perbedaan antara pelanggan internal dan juga pelanggan eksternal. Nah, kalau pelanggan internal itu biasanya terdiri dari sumber daya manusia yang ada di kantor atau perusahaan yang terlibat dalam proses penyediaan jasa maupun proses produksi barang, misalnya jajaran direksi dan komisaris. Kemudian ada manajer, kemudian ada pegawai divisi yang ketua divisi yang berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan perusahaan. Nah, kalau pelanggan eksternal itu semua orang yang berada di organisasi komersil maupun non-komersil. Nah, yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari perusahaan. Jadi bisa diartikan kalau pelanggan eksternal itu adalah pembeli atau pemakai akhir dari produk maupun jasa berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian soal yang keempat itu jelaskan dan berikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan customer related process. Nah, customer related process ini atau biasa juga disebut dengan proses hubungan pelanggan. Nah, merupakan sebuah proses yang terkait dengan desain dan pengembangan serta proses pembelian dan proses kontrol pasca beli. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan produsen laptop dan kebetulan saya menjabat sebagai ketua divisi pemasaran. Nah, berarti saya itu harus memiliki visi dan wewenang itu untuk meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan kami produsen laptop dan juga pelanggan. Nah, salah satu caranya itu dengan menjalin komunikasi. Nah, untuk terjalinnya komunikasi yang efektif dan dua arah ini antara pelanggan dan juga perusahaan kami sebagai produsen, maka salah satu bentuk berkomunikasi yang bisa saya berikan yaitu dengan membuat saluran berupa promosi. Nah, seperti misalnya saya membuat sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Nah, itu dijadikan sebagai saluran untuk mempromosikan barang. Selain untuk mempromosikan barang juga, saluran itu dapat membuat pelanggan dan juga kami perusahaan atau produsen itu dapat menerima feedback dari pelanggan dan juga menerima testimoni dan menerima kelebihan dan kekurangan apa yang terdapat di produk kami sehingga bisa kami evaluasi dan benahi untuk pengeluaran
produksi barang selanjutnya. Nah, saya rasa seperti itu contohnya customer related process. Nah, kemudian soal kelima itu menjelaskan cara menghadapi keluhan pelanggan. Nah, kalau menangani keluhan pelanggan itu sebenarnya berdasarkan apa yang sudah saya dapat itu dibagi menjadi 4 tahap. Tahapan pertama yaitu kita sebagai pemberi layanan, dalam hal ini misalnya perusahaan atau organisasi, kita menerima keluhan dengan baik, keluhan-keluhan apa saja yang diberikan pelanggan kita atau komplain apa saja yang diberikan pelanggan terhadap perusahaan kita. Nah, setelah kita menerima keluhannya, kita dengar, kemudian kita memetakan masalah dan keluhan pelanggan tersebut, kita memetakan. Nah, kemudian kalau setelah dipetakan itu, kita disegerakan untuk dilakukan tindakan atau menangani komplain tersebut dengan cepat dan tepat. Nah, setelah itu setelah ditangani, barulah kita bisa memberikan solusi yang terbaik kepada pelanggan kita dengan kita beri pengertian dan solusi yang tepat untuk memecahkan keluhan pelanggan tersebut, supaya pelanggan juga merasa bahwa pelayanan yang diberikan itu sudah baik, maksimal, dan efektif. Kemudian soal yang keenam itu unsur-unsur pelayanan berdasarkan classical paradigma. Nah, kalau berdasarkan classical paradigma ini terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama itu namanya intangibility atau intangibilitas, yaitu perbedaan antara jasa dan barang. Nah, kalau barang itu sifatnya nyata, kalau jasa itu sifatnya tidak nyata. Nah, barang itu kan bisa dilihat wujudnya, bentuk wujudnya. Nah, kalau jasa itu tidak nyata di sini dalam artian tidak bisa dilihat wujudnya, tapi bisa kita rasakan atau kita gunakan layanan itu dalam sehari-hari. Misalnya kalau jasa kayak kita kalau naik pesawat, nah itu kan jasa, kita menikmati kita menikmati jasa yang diberikan oleh penerbangan itu pada kita. Nah, kalau produk kan seperti misalnya saya beli laptop itu kan sebuah produk atau barang yang berwujud, artinya bisa dilihat, bisa disentuh. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya heterogeneity atau heterogen dan bervariasi. Artinya berbeda-beda, mulai dari bentuk, jumlah, manfaat, dan jenis yang diberikan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada inseparability atau perbedaan jasa dengan barang. Nah, kalau barang itu kan diproduksi dulu, baru bisa diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh pelanggan dan konsumen. Nah, sedangkan kalau jasa itu biasanya kalau jasa itu biasanya kalau jasa itu biasa dijual terlebih dahulu, baru diproduksi dan bisa dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang keempat itu ada namanya perishability. Nah, kalau perishability ini artinya komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang, dijual maupun dikembalikan kepada penjualnya atau kepada perusahaan yang menjual barang itu. Nah, mungkin hanya itu penjelasan saya, jawaban saya atas 6 soal yang diberikan dalam mata kuliah pelayanan prima ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.